Sofiana. Di video kali ini aku akan berbagi 3 kunci sukses perencanaan keuangan keluarga. Tanpa disadari, sebenarnya kita semua itu memiliki keinginan yang ingin dicapai. Contohnya ingin menikah, beli mobil, beli rumah, ingin menyiapkan dana kelahiran anak, ingin menyiapkan dana pendidikan, umroh, ingin haji, dan keinginan yang lain. Perencanaan keuangan adalah salah satu seni yang bisa digunakan untuk mencapai hal tersebut, agar keuangan kita itu bisa digunakan secara efektif, efisien, bermanfaat, sehingga bisa membuat keluarga kita menjadi keluarga yang sejahtera. 3 tips yang akan aku bahas adalah yang pertama, kalian harus mengenali kondisi keuangan keluarga kalian dulu. Buat kamu yang belum menikah, ini bisa jadi topik obrolan yang sangat penting untuk dibahas dengan calon pasangan. Pasalnya, kita harus tahu dulu nih kondisi keuangan masing-masing sebelum kita menikah, agar kita tahu kedepannya nanti rumah tangga yang akan dibangun berjalan seperti apa. Jangan sampai ketika kita menikah baru tahu ternyata salah satu pasangan kita memiliki hutang yang sangat besar. Akhirnya kita jadi ikut-ikutan nanggung. Nah, bagi kalian yang udah menikah, tenang aja, kalian bisa mulai untuk saling berkomunikasi aja. Satu dan satu orang yang lain itu memiliki kondisi keuangan seperti apa. Apabila semua keuangan diserahkan kepada istri, maka sangat enak ya, sangat luas. Jadi kita bisa mengatur sebagai menteri keuangan dalam rumah tangga. Pastinya kita harus tahu dulu kebutuhan apa sih yang ada di rumah dan bagaimana sih keuangan kita itu, apakah bisa dikatakan keuangan yang sehat atau keuangan yang tidak sehat. Ngomong-ngomong soal mengenali kondisi keuangan, kita harus menghitung apakah harta yang kita punya ternyata jauh lebih tinggi daripada hutang. Apabila setelah kalian ketahui ternyata hartanya lebih banyak daripada hutang, maka dapat dikatakan bahwasanya kondisi keuangan itu adalah kondisi keuangan yang baik dan sehat. Apabila sebaliknya, maka kondisi keuanganmu berarti dalam posisi yang kurang sehat atau kurang baik. Sebenarnya juga ada indikator nih yang bisa kita ketahui untuk mengukur apakah keuangan keluarga kita dalam kondisi yang baik atau kurang baik. Indikator yang pertama itu adalah kita harus tahu berapa sih uang yang kita gunakan untuk kebutuhan dalam 1 bulan, dan kita juga harus tahu apakah kita sudah menyiapkan dana darurat nih untuk pengeluaran-pengeluaran kita selama beberapa bulan ke depan. Dana darurat pada umumnya itu disiapkan kurang lebih 4 kali dari total pengeluaran dalam 1 bulan. Kalau misalnya kalian sudah punya hal itu, maka dapat dikatakan kondisi keuangan kalian dalam kondisi yang baik. Sebaiknya penghasilan setiap bulan itu tidak hanya digunakan untuk kegiatan yang konsumtif, tetapi juga diatur untuk hal-hal yang lain seperti dana darurat, dana pensiun, tabungan investasi, dan lain-lain. Kita harus sadar bahwasanya kita tidak hanya hidup untuk saat ini, tapi juga untuk masa depan. Tapi bukan berarti kita harus sangat hemat, akhirnya kita tidak bisa menikmati masa kini. Nggak gitu juga ya, jadi semuanya harus seimbang. Indikator kesehatan keuangan yang kedua adalah berapa hutang yang kamu miliki. Pada umumnya, hutang yang bisa kamu miliki adalah maksimal 35% dari total penghasilan. Dan sebenarnya sah-sah aja sih kalau misalnya kalian tuh pengen punya utang atau pengen berhutang, asalkan utang-utang tersebut memenuhi kriteria berikut ya. Yang pertama, kalian utang bukan untuk gaya hidup, bukan untuk kegiatan yang konsumtif, tapi untuk sesuatu yang produktif. Misalnya ingin membeli rumah atau ingin berhutang untuk modal kerja. Kemudian syarat yang kedua adalah menghindari hutang kepada rentenir atau koperasi yang berkedok rentenir. Ini bahaya banget nih, karena kadang-kala kalau kita utang ke rentenir itu bunganya bisa nggak masuk akal banget. Jadi kalian harus hati-hati ya. Kalau misalnya mau berhutang, sebaiknya utang ke tempat-tempat yang memang sudah legal gitu ya, sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dan balik lagi, tentukan dulu tujuan utangnya untuk apa. Kemudian yang ketiga adalah hindari menggunakan kartu kredit kalau misalnya gaji kalian itu kurang dari 3 juta. Karena apa? Yaudahlah ya, kita nggak usah hedon atau pengen kelihatan kaya, jangan seperti itu, karena itu justru akan jadi bumerang bagi dirimu sendiri dan keluargamu. Jadi setidaknya kalau misalnya memang itu nggak butuh-butuh banget, nggak terpaksa, jadi nggak usah deh kita punya kartu kredit. Meskipun kita mampu ya, meskipun juga banyak tuh tawaran kartu kredit yang menggiurkan. Misalnya kalau beli di ini dengan kartu kredit nanti dapat potongan sekian persen. Dan memang kan sepertinya menggiurkan ya, tapi secara nggak langsung kartu kredit itu membuat kita menjadi memiliki budaya untuk berhutang. Apalagi kalau misalnya kartu kredit kan biasanya digunakan untuk hal-hal yang konsumtif ya. Nah, khawatirnya justru nggak kontrol. Nah, apabila kalian memang sudah memiliki utang sebelumnya, masalah, asalkan kalian harus konsisten dan komitmen untuk membayar utang itu setiap bulan. Jadi nggak makin melilit. Nah, ini yang sering terjadi. Jika sudah terlanjur terlilit hutang, maka apa yang harus aku lakukan? Yang harus keluarga kamu lakukan adalah berusaha mengumpulkan aset-aset apa aja yang bisa dijual untuk mengurangi utang tersebut. Jadi pastikan bahwa utang itu hanya betul-betul utang atas kegiatan produktif. Kalau utang untuk barang-barang atau untuk yang konsumtif, menurutku kurang tepat ya hal ini. Jadi kalian bisa pikir kembali aja kalau misalnya kondisi sekarang ini kalian memang sering berhutang untuk hal-hal yang konsumtif. Nah, indikator yang terakhir untuk mengetahui
mengetahui apakah kondisi keuangan kalian itu sehat atau enggak adalah berapa banyak sih kalian menabung dalam 1 bulan. Secara umum sebenarnya juga nggak ada patokan yang aku harus nabung banyak banget nih, nggak kayak gitu juga seperti aku bilang tadi. Supaya bisa kita balance menikmati hasil kerja kita saat ini dan di masa depan, kalian harus menyisihkan setidaknya 10% dari penghasilan untuk menabung. Apabila kalian bisa nih menyisihkan lebih dari itu, pastikan bahwasanya kalian tidak merasa tertekan dengan adanya kenaikan persentase atas tabungan tadi. Nah, itu dia adalah indikator yang bisa mengukur apakah keuangan kita sehat apakah tidak. Kemudian kita balik lagi ke tips bagaimana sukses untuk merencanakan keuangan keluarga. Yang kedua adalah membuat tujuan keuangan. Misalnya kalian baru aja menikah nih, otomatis kan kalian nggak tahu kebutuhan suami itu berapa, kebutuhan istri itu berapa, apakah kalian sama-sama bekerja ataukah hanya suami yang bekerja. Itu juga harus dipertimbangkan di poin nomor 2 ini. Jika memang hanya suami kamu yang bekerja, maka kamu harus bijak sebagai istri dan memberikan dia porsi pengeluaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi jangan sampai setelah menikah justru malah dia merasa tidak punya uang gitu lah ya, padahal dia yang bekerja. Dan jangan sampai suami merasakan hal seperti itu. Jadi kita sebagai menteri keuangan dalam rumah tangga juga harus bijak memikirkan apa saja sih kebutuhan suami di luar. Kita bisa diskusi, kita bisa deep talk tentang gimana sih supaya sama-sama enaknya seperti itu. Nah, selain kita harus mengetahui kebutuhan masing-masing pasangan, kita harus tahu kewajiban-kewajiban apa yang harus ditunaikan. Apakah kebutuhan itu kebutuhan keluarga inti, kebutuhan keluarga besar, kebutuhan terkait dengan zakat atau sedekah, dan kebutuhan yang lain yang memang itu menjadi visi misi dalam hidup kalian berdua. Nah, milestone apa sih yang mau kita capai tahun depan? Jangka pendeknya seperti apa? Jangka panjangnya seperti apa? Nah, itu perlu diobrolkan di tips nomor 2 ini. Nah, kemudian tips yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah membuat anggaran atau perencanaan keuangan sesuai dengan poin 1 dan 2 tadi. Misalnya kalian udah tahu nih ternyata kondisi keuangan dan kondisi sehat, alhamdulillah. Ya udah, kita bisa lanjut memetakan apa saja sih kebutuhan dan keinginannya kita mau, kita ingin tuju itu seperti apa. Baru yang ketiga, kalian bikin realisasinya. Untuk teman-teman yang belum menikah, langsung aja tonton video tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi untuk gaji UMR. Kalian bisa sesuaikan aja kalau misalnya gaji kalian lebih tinggi dari itu. Untuk teman-teman yang sudah menikah atau sudah memiliki anak, kalian bisa menunggu video aku berikutnya. Setelah ini akan aku jelaskan beserta studi kasusnya gimana sih cara membuat anggaran yang baik untuk teman-teman yang sudah menikah. Oke, itu tadi adalah 3 tips bagaimana kunci sukses untuk membuat perencanaan keuangan. Semoga 3 tips tadi bisa kalian bahas bersama dengan suami ya. Jadi antara dirut atau direktur rumah tangga dengan menteri keuangan sama-sama enak. Setiap bulan kita bisa saling evaluasi. Ini loh ternyata dengan kecanggihanku, dengan keterampilanku sebagai seorang istri, ternyata aku bisa memetakan tabungannya sekian, ininya sekian. Pasti seorang suami juga akan merasa senang apabila kita memberikan report setiap bulan atas pengelolaan keuangan yang sudah kita lakukan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton videoku dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan bisa langsung aja drop di kolom komentar atau hubungi aku via Instagram.